Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 27 Rajab 1446 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 27 Januari 2025, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengkaji fikih doa dan zikir. Kali ini kita memasuki serial nomor 228, masih mengangkat tema tentang redaksi doa istiftah. Kali ini kita akan mengkaji bagian yang keempat. Doa-doa istiftah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang sifatnya dibaca saat semua salat, baik itu salat fardu maupun salat sunnah. Contohnya doa-doa yang sudah kita kaji pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Doa pertama, kedua, dan ketiga. Selain doa-doa istiftah yang sifatnya umum, yang bisa dibaca ketika sholat fardu dan sholat sunnah, ada beberapa redaksi doa istiftah yang oleh Nabi SAW dibaca saat sholat tahajud. Salat apa? Tahajud. Jadi Nabi SAW ketika salat malam, beliau membuka salat tahajudnya itu dengan membaca doa istiftah tertentu. Salah satunya adalah yang akan kita pelajari pada hari ini. Apa bunyi doanya? Allahumma Rabba Jibraila wa Mikaila wa Israfil Fatiras samawati wal ard Alimal ghaibi wasyahadah Anta tahkumu baina ibadika Fima kanu fihi yakhtalifun Ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi bi'idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Sampun hafal? Apa nembe tahu tumon? Padahal ya wis kawit mbiyen golek tahajud ya. Padahal sudah lama kita sholat tahajud, tapi ternyata ada doa istiftah yang biasa dipakai oleh Nabi SAW dan kita belum tahu. Itulah pentingnya
Itulah pentingnya ngaji. Yang belum tahu jadi tahu. Nggih. Saya baca dulu nggih, nanti jenengan mengikuti. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi bi'idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Ayo bareng-bareng. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi bi'idhnika innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Sendiri, 1, 2, 3. Apa dalil yang melandasi amalan yang barusan kita baca tersebut? Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana salah seorang tabi'in bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha,
Tabi'in itu biasa dijuluki dengan Abu Salamah. Sinten? Abu Salamah. Siapakah Abu Salamah? Abu Salamah itu adalah putra dari seorang sahabat yang mulia, Abdurrahman bin Auf. Putranya sinten, Bu? Abdurrahman bin Auf. Jadi Abu Salamah ini pernah bertanya kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa isi pertanyaannya? Wahai Ummul Mukminin, doa iftitah apakah yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat malam? Jadi yang ditanyakan oleh Abu Salamah kepada Aisyah adalah sesuatu yang tidak bisa beliau dapatkan kecuali dengan bertanya kepada istri Nabi SAW. Pertanyaannya adalah, kenapa kok ilmu ini hanya bisa didapatkan dari istri Nabi SAW? Kenapa coba? Karena Rasulullah SAW kalau melakukan sholat tahajud di mana? Di rumah. Kalau doa iftitah yang kita pelajari kemarin-kemarin, itu Nabi bacanya di mana? Di masjid ketika sholat berjamaah. Sehingga para sahabat yang ikut berjamaah di masjid tahu atau tidak? Tahu. Tapi kalau sholat tahajud Rasulullah SAW itu rutin untuk melakukannya di mana? Di rumah. Sehingga yang tahu apa yang dibaca oleh Nabi adalah sinten? Istri Nabi SAW yang selalu membersamai beliau di dalam rumah. Dan ini menunjukkan apa, Bapak Ibu yang kami hormati? Betapa tinggi semangat para ulama untuk belajar. Betapa apa? Tinggi semangat para ulama untuk belajar. Jadi mereka itu akan mengejar ilmu dari manapun. Kalau nggak bisa mendapatkannya lewat pintu A, maka mereka akan mencarinya lewat pintu B. Kalau lewat pintu B nggak dapat, maka mereka akan mencari lewat pintu C. Ini pantang menyerah. Jadi pantang menyerah itu aja pas lagi ngantri raskin tok. Atau untuk mengejar, dulu ada BLT, sekarang ada apa namanya? Ya, bantuan langsung tunai. Jangan cuma pas lagi nyari urusan dunia saja. Termasuk ketika urusan akhirat, kita harus lebih semangat. Makanya Abu Salamah, beliau tidak patah arang ketika tidak bisa mengetahui apa sih yang dibaca oleh Nabi SAW ketika tahajud. Karena Nabi SAW bacanya di mana? Di rumah, di masjid. Beliau nggak bisa mendengarkannya. Karena biasanya Rasulullah SAW kalau di masjid sholatnya sholat fardu. Ya. Aisyah radhiyallahu anha saat mendapatkan pertanyaan seperti itu, maka beliau pun berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat malam, maka beliau membuka sholat malamnya dengan membaca Allahumma Rabba Jibraila wa Mikaila wa Israfil. Apa terjemahannya? Ya Allah, Engkaulah Tuhannya malaikat sinten? Jibril, Mikail, Israfil. Loh, teng mriki sanes Jibril Ustaz. Tapi sinten? Jibrail. Sanes
senes Mikail temriki Mikail nggih. Iya, Mikail. Itu yang benar Jibril atau Jibril? Jawabannya dua-duanya benar. Jadi malaikat Jibril itu juga bisa disebut dengan malaikat sinten? Jibril. Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah Tuhannya malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat Israfil. Fatiras samawati wal ard. Engkaulah ya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Alimal ghaibi wasyahadah. Hanya Engkau yang tahu hal-hal gaib dan hal-hal yang kelihatan. Gaib berarti artinya apa, Bu? Enggak kelihatan. Alimal ghaibi, maha mengetahui sesuatu yang gaib, yaitu yang tidak kelihatan. Wasyahadah, artinya yang kelihatan. Terus anta tahkumu baina ibadik fima kanu fihi yakhtalifun. Wahai Rabbi, Engkaulah yang memutuskan perkara di antara para hambamu saat mereka berselisih. Saat apa, Bu? Mereka berselisih. Terus apa isi doanya? Ihdini, berilah aku hidayah, alias berilah aku petunjuk, limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Berilah aku petunjuk untuk mengetahui kebenaran dalam hal yang masih diperselisihkan oleh banyak orang. Ya Allah, dengan izin-Mu aku minta hidayah tersebut. Innaka tahdi man tasha. Karena sesungguhnya hanya Engkau wahai Rabbi yang memberikan hidayah bagi orang yang Engkau kehendaki. Ila siratim mustaqim. Memberikan hidayah ke jalan yang lurus. Doa ini kalau jenengan perhatikan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pujian, yang kedua adalah permintaan. Apa yang pertama, Bapak-bapak? Pujian. Yang kedua apa? Permintaan. Coba saya pengen ngetes Bapak Ibu sekalian. Ada berapa tadi? Ada dua. Pujian kepada siapa? Allah, permintaan kepada Allah. Sampai di mana berhenti pujian? Sampai di kalimat apa? Coba dibaca, ditemukan. Tunjukkanlah, itu apa? Permintaan. Masya Allah, betul sekali. Jadi pujiannya itu sampai kalimat fima kanu fihi yakhtalifun. Di situ sampai pujiannya, selesai pujiannya. Setelah kita memuji Allah, baru kita minta. Apa yang kita minta? Ihdini, berilah aku hidayah dan petunjuk. Berarti doa ini mengajarkan kepada kita salah satu etika penting dalam berdoa. Apa etika tersebut? Sebelum minta, puja dan pujilah Allah. Sebelum apa? Minta sama Allah, apa? Puja dan pujilah Allah. Jadi jangan cuma minta dan minta. Itu adalah adab dan etika yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bahkan di dalam surat Al-Fatihah pun juga kita diajari seperti itu. Jangan hafal surat Al-Fatihah? Hafal atau tidak?
Alhamdulillah. Isinya pujian sama permintaan. Permintaannya mulai dari ayat apa? Ihdinas siratal mustaqim. Di situ kita minta sama Allah. Sebelum minta sama Allah kita apa dulu? Kita puji Allah. Coba bismillahirrahmanirrahim. Terus apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Napa artinya alhamdulillah rabbil alamin? Segala puji hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Terus Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini semuanya pujian. Baru setelah kita memuji Allah, minta. Itu namanya adab. Adab kepada siapa? Kepada Allah. Lah wong kita mau minta sama manusia pakai adab napa mboten? Pakai adab napa mboten? Iya. Coba ada orang mau ngutang. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ujuk-ujuk? Apa ujuk-ujuk? Ngutang. Kira-kira kalau ada orang datang ujuk-ujuk tok tok tok, buka pintu ngutang, kira-kira diutangnya apa ora? Wong orang ngerti adab. Coba ibu-ibu, itu pun dilakukan sama anak-anak kita. Anak-anak kita itu kalau sudah mulai ngelus-ngelus, ya, sudah mulai merek-merek, sudah mulai ibuku yang aku sayangi. Gue tanda-tanda gue. Tanda-tanda apa? Ada maunya, ada sesuatu. Ya. Jadi kita ini jangan cuma beradab sama manusia. Sama Allah pun kita justru harus lebih beradab dan beretika. Apa pujiannya di sini? Pujiannya di sini adalah kita menyatakan bahwa Allah adalah penguasa segala sesuatu. Bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Diawali dengan kalimat Allahumma Rabba Jibraila wa Mikaila wa Israfil. Disebutkan bahwa Allah adalah pencipta, pengatur, penguasa para malaikatnya yang salah tiganya, ya bukan salah satunya, salah tiganya siapa? Jibril, Mikail, Israfil. Saya tanya sama jenengan, selain 3 malaikat ini ada enggak? Selain malaikat, selain 3 malaikat ini ada? Banyak. Kenapa kok 3 yang disebutkan? Karena 3 ini yang paling menonjol. Yang paling menonjol. Menonjolnya di mana? Menonjolnya 3 malaikat ini mendapatkan tugas yang sama. Apa tugasnya? Mengurusi kehidupan para makhluk. Mengurusi apa, Bu? Kehidupan para makhluk. Cuman spesifikasinya beda-beda. Kalau malaikat Jibril mengurusi kehidupan rohani, kalau malaikat Mikail mengurusi kehidupan kebalikannya rohani nopo? Jasmani. Kalau malaikat Israfil mengurusi kehidupan setelah kematian. Coba diulangi. Malaikat Jibril tugasnya apa? Mengurusi kehidupan rohani. Malaikat Mikail mengurusi kehidupan jasmani. Malaikat Israfil mengurusi kehidupan setelah kematian. Maksudnya mengurusi nopo? Ayo kita jelaskan satu-satu. Malaikat Jibril ngurusi kehidupan rohani. Rohani siapa? Hati. Napa? Hati. Maksudnya pripun Ustaz? Loh, bukankah malaikat Jibril tugasnya membawa
Wahyu. Al-Quran itu yang bawa sinten? Malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan untuk menghidupkan hati. Sehingga orang-orang yang rajin belajar Al-Quran, hatinya hidup. Berarti kebalikannya nopo? Sing ora tahu sinau Quran. Dilanjutkan. Atine mati. Mati apa? Rohaninya. Jenengan pengen yang mati apa yang hidup? Jenengan pengen jadi pocong berjalan? Ya. Secara jasmani hidup, tapi secara rohani mati. Nah, malaikat Jibril ini tugasnya adalah ngurusi kehidupan rohani. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk mendapatkan tugas oleh Allah untuk menurunkan wahyu kepada para nabi alaihimussalam. Oke, malaikat sinten niki? Jibril. Yang kedua sinten? Malaikat Mikail. Selama ini kan kita sering nggih. Malaikat Mikail tugasnya apa yo? Hah? Jeneng sepi. Menurunkan rizki, menurunkan hujan, membagi-bagi rizki, membagi-bagi hujan. Yang ngasih Allah atau malaikat Mikail? Allah, cuman lewat malaikat Mikail. Hujan, makanan, tetumbuhan, dan lain sebagainya itu urusan jasmani napa rohani? Urusan jasmani. Jadi manusia itu butuh kehidupan rohani dan butuh kehidupan jasmani. Makanya Allah enggak cuma menurunkan wahyu, Allah juga menurunkan rizki, salah satunya hujan. Supaya apa? Supaya kita hidup jasmani dan rohani. Terus yang terakhir malaikat sinten? Israfil. Ngurusi kehidupan setelah kematian. Kok bisa? Karena malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala, alias meniup trompet. Trompet untuk apa? Untuk menghidupkan manusia. Berapa kali ditiup? 2 kali. Tiupan yang pertama untuk mematikan seluruh manusia. Tiupan yang kedua untuk menghidupkan mereka semuanya. Tiupan yang kedua untuk menghidupkan seluruh manusia. Sehingga malaikat Israfil itu ngurusi kehidupan setelah kematian. Makanya kita jangan cuma mikirin kehidupan di dunia tok. Karena setelah kita mati di dunia, kita akan dihidupkan lagi. Di sebuah alam namanya alam akhirat. Dan di sanalah kita akan memetik apa yang kita tanam saat kita di dunia. Di sanalah kita akan panen. Panen pahala apa dosa? Nah, panen neraka apa surga? Tergantung nopo? Tergantung amalan kita. Kalau kita sholat, kalau kita ngaji, kalau kita birrul walidain, insya Allah panennya surga. Tapi kalau sholat nggak pernah, ngaji bebeh, birrul walidain emoh, itu panennya arep ya moh. Ya. Dah. Jadi Allah adalah penguasa para malaikat. Salah 3-nya sinten? Jibril, Mikail, Israfil. Setelah itu kemudian kita diajari untuk membaca Fatiras samawati wal ard. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Menciptakan
atau juga menguasai? Menciptakan, menguasai, mengatur, menjaga semuanya. Itulah Allah Azza wa Jalla. Kenapa disampaikan seperti ini? Supaya tidak muncul persepsi yang keliru bahwa Allah itu cuma penguasanya malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil. Sehingga untuk menepis persepsi yang mungkin muncul bahwa kekuasaan Allah hanya terbatas pada 3 malaikat, maka Allah katakan, maka Nabi SAW katakan, Fatiras samawati wal ard. Ingat loh, kekuasaan Allah itu enggak cuma terbatas kepada 3 malaikat saja. Seluruh langit dan bumi itu di bawah kekuasaan sinten? Allah. Alimal ghaibi wasyahadah. Salah satu kesempurnaan Allah yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah mengetahui segala sesuatu yang gaib maupun yang tidak gaib. Coba tadi masih ingat nggak? Gaib artinya apa? Tidak kelihatan. Contoh yang nggak kelihatan apa? Jadi ngatuh teman. Kenapa jin? Sebelum jin. Kenapa? Yang nggak kelihatan apa contohnya? Sebelum malaikat di dalam diri kita itu loh yang nggak kelihatan apa? Ruh, bagus, nggak kelihatan. Coba, Bu, jenengan punya ruh nggak? Nah, ora ya wis nang kuburan. Coba sekarang saya minta jenengan untuk memegang nyawa masing-masing. Ayo, nanti sing dicekel. Kepala, ini kepala. Gak bisa. Bayangkan sesuatu yang paling dekat dengan kita, nempel di tubuh kita 24 jam kali umurnya jenengan pinten? Kali 60 tahun. Kita ndak tahu, nggak bisa megang. Itu artinya ilmu manusia terbatas. Kalau kita tahu dan sadar bahwa ilmu kita terbatas, jangan sok tahu. Sampai memprotes Allah, mengkritik Allah. Kok si siapa? Kita ini siapa? Kok berani-beraninya mengkritik Allah yang ilmunya maha luas, mencakup segala sesuatu? Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Nyawa itu apa? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu urusan Allah. Ilmu kita sangat terbatas. Alimal ghaibi wasyahadah. Allah itu maha tahu sesuatu yang tidak kelihatan dan sesuatu yang kelihatan. Loh, yang nggak kelihatan aja tahu, apalagi yang nggak kelihatan. Yang nggak kelihatan aja tahu, apalagi yang kelihatan. Oke. Terus setelah itu Nabi SAW bersabda, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ya Allah, sesungguhnya engkaulah yang akan memutuskan. Memutuskan apa? Memutuskan perselisihan di antara para manusia. Bu, ngantuk apa? Alhamdulillah. Jenengan pernah berselisih? Pernah? Karo sapa? Karo bojone. Pernah enggak kita berselisih dan merasa kita yang benar, lawan kita juga merasa dia yang benar? Pernah? Pernah. Siapa nanti yang akan memutuskan dan putusannya mesti benar? Sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di hari kiamat akan ketahuan yang benar siapa, yang salah siapa.
Loh Ustaz, bukannya di pengadilan dunia juga bisa diputuskan siapa yang benar, siapa yang salah? Iya, tapi kadang-kadang pengadilan dunia tergantung wani wiro. Sehingga apa yang diputuskan oleh hakim benar belum tentu benar. Yang diputuskan oleh hakim salah belum tentu salah. Tapi kalau yang jadi hakim adalah Allah, maka dialah ahkamul hakimin. Apa Bu artinya ahkamul hakimin? Hakim yang paling adil. Ini dalam urusan-urusan dunia, termasuk dalam urusan-urusan keyakinan. Hari ini, Bapak Ibu yang kami hormati, kita itu sering dihadapkan dengan perselisihan. Dalam keyakinan, dalam akidah, dalam ideologi, dalam manhaj, pola beragama. Dan masing-masing orang mengklaim bahwa keyakinan sayalah yang paling benar. Itu kita sampai bingung. Sebenarnya yang benar itu yang mana? Sampai kita pening, bingung. Masing-masing orang mengklaim bahwa keyakinannya lah yang paling benar, pengajiannya lah yang paling benar, amalannya lah yang paling benar. Nanti di hari kiamat Allah akan memutuskan siapa sih paling benar. Loh terus Ustaz, masa untuk tahu yang benar harus nunggu kapan? Di akhirat Ustaz. Yuk enggak. Makanya setelah itu kita disuruh berdoa. Apa doanya? Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Ya Allah, berilah aku hidayah. Apa itu hidayah? Perhatikan baik-baik. Ini penting sekali Bapak Ibu yang kami hormati. Coba lihat di paragraf terakhir. Sebelum terakhir. Sebelum apa? Terakhir. Kalimat hidayah mencakup ilmu. Yang saya kasih tebel itu ilmu. Terus apa? Keinginan. Terus kemampuan. Jadi orang yang mendapatkan hidayah dari Allah itu artinya adalah orang yang dikasih Allah ilmu, terus dikasih sama Allah keinginan, dan yang ketiga apa? Kemampuan. Maksudnya pripun Ustaz? Ilmu untuk mengetahui yang benar yang mana. Karena kan banyak sekali klaim. Banyak sekali pengakuan yang ada di lapangan. Masing-masing mengaku saya yang paling benar. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah berilah saya petunjuk agar saya punya ilmu. Dengan ilmu itu saya bisa tahu yang benar ini yang mana. Sudah. Ini ilmu. Setelah ilmu apa? Keinginan. Keinginan untuk apa? Keinginan untuk mengamalkan kebenaran itu. Karena Bapak Ibu yang kami hormati, belum tentu orang yang tahu sesuatu benar, dia punya keinginan untuk menjalankan. Belum tentu. Jadi ada orang tahu bahwa sholat itu hukumnya wajib. Ada. Tapi apakah mereka semuanya mau sholat? Belum tentu. Banyak orang yang tahu. Kenapa sih orang sholat? Apa sholat orang wajib? Ya ngerti aku sholat wajib. Tapi bebek. Tapi gak mau. Maka kita minta kepada Allah. Gak cuma ilmu. Kita minta apa? Keinginan. Keinginan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Keinginan untuk mengikuti kebenaran tersebut. Dan yang terakhir adalah apa? Kemampuan. Kenapa? Karena belum tentu orang yang ingin melakukan sesuatu dia punya
kemampuan untuk melakukannya. Saya kasih contoh. Banyak nggak orang yang pengen hadir pengajian? Banyak. Tapi tidak sedikit di antara mereka yang nggak punya kemampuan untuk berangkat ngaji. Karena jeneng sepi, sakit, apalagi sibuk, apa maning, ngantuk. Gak semua yang pengen punya kemampuan. Makanya kita minta kepada Allah ilmu, terus keinginan, terus kemampuan. Orang yang dikasih sama Allah 3 hal ini, maka dialah yang mendapatkan hidayah secara sempurna. Pengen? Baca doa ini. Urung ngapal, minta kepada Allah kemampuan, keinginan, dan ilmu, ya, supaya bisa mengamalkan doa ini, sehingga kita mendapatkan hidayah yang sempurna. Ya. Terus innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim, ya Allah, karena hanya Engkaulah yang bisa memberikan hidayah ke jalan yang lurus. Jadi cuma Allah yang bisa memberi kita ilmu, cuma Allah yang bisa membangkitkan kemauan kita, dan hanya Allah yang bisa memberikan kemampuan kepada kita. Terakhir catatannya, doa ini dibaca kapan? Ketika sholat tahajud. Sebelum kita buka tanya jawab, ada pengumuman dari Takmir Masjid Manarul Ilmi. Ini kan sudah akhir bulan apa? Rajab. Berarti habis Rajab, Sya'ban. Habis Sya'ban, Ramadan. Di masjid yang kita cintai ini, setiap bulan Ramadan, alhamdulillah selalu mengadakan buka puasa bersama. Baik untuk para santri maupun untuk jamaah warga yang ada yang pengen sholat di masjid ini. Maka Bapak Ibu yang pengen ikut andil untuk memberikan buka puasa, silakan jenengan bisa mendaftar ke panitia yang sudah menunggu di pintu keluar, ya. Dan itu sifatnya sukarela, ya. Sukarela, mau harinya kapan terserah, mau bentuknya apa terserah. Bentuknya apa itu maksudnya mau minuman boleh, mau snack boleh, mau makanan besar boleh, terserah. Ya, harinya juga bebas. Jenengan mau tanggal 1, 2, 31, ya enggak ada. Ya, boleh kalau enggak 29 apa? 30. Begitu yang kami sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan bisa dibacakan. Oh, enggak ada. Alhamdulillah. Balik asik. Seneng banget Bok biar pas balik asik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.